Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Andriano Pradana. Saya dari kelompok 1 dan saya akan memperkenalkan kelompok saya. Pemateri 1, tentang pengertian akidah disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, dasar hukum akidah disampaikan oleh Jaidun. Yang ketiga, ruang lingkup akidah disampaikan oleh Mayada. Yang keempat, sumber akidah disampaikan oleh Reni. Yang kelima, cara menetapkan akidah disampaikan oleh Abdul. Akidah berasal dari kata akada yakudu akdam, yang berarti simpulan, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuk menjadi akidatan, berarti kepercayaan atau keyakinan. Kaitan antara akidan dengan akidatan adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Makna akidah secara etimologisnya seperti diungkapkan oleh Hasan al-Banna sebagai berikut. Akaid berbentuk jamak dari akidah adalah beberapa masalah yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan-keraguan lain. Abu Bakar al-Jaziri mengemukakan tentang pengertian akidah sebagai berikut. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dari dua pengertian tersebut, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami akidah secara lebih tepat dan jelas. Pertama, setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran dengan potensi yang dimilikinya. Indra dan akal digunakan untuk mencari dan menguji kebenaran, sedangkan wahyu menjadi pedoman untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam berakidah, hendaknya manusia menempatkan fungsi masing-masing alat tersebut pada posisinya. Kedua, keyakinan itu harus penuh, tidak berbaur dengan kesamaan dan keraguan. Oleh karena itu, untuk sampai kepada keyakinan, manusia harus memiliki ilmu sehingga ia dapat menerima kebenaran dengan sepenuh hati. Setelah mengetahui dalil-dalilnya, ketiga tersebut pada posisinya. Kedua, keyakinan itu harus penuh, tidak berbaur dengan kesamaan dan keraguan. Oleh karena itu, untuk sampai kepada keyakinan, manusia harus memiliki ilmu sehingga ia dapat menerima kebenaran dengan sepenuh hati. Setelah mengetahui dalil-dalilnya. Ketiga, akidah harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakininya. Untuk itu, diperlukan adanya keselarasan antara keyakinan lahiriah dan batiniah. Pertentangan antara kedua hal tersebut akan melahirkan kemunafikan. Sikap munafik ini akan mendatangkan kegelisahan. Keempat, apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran, maka konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya itu. Baik, yang pembaca materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jaidun Khairi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidul Khairi, pemateri 2 dari kelompok 1 yang akan membahas tentang dasar hukum akidah. Dasar hukum akidah Islam tidak lain adalah dasar dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan melalui perentaraan malaikat Jibril. Di dalam kitab suci Al-Quran diterangkan akidah Islam sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Manusia yang telah
mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran berarti ia tidak memiliki akidah yang benar. Akidah termuat dalam kalimat syahadat yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan dan takriri atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahawa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan sebagai dasar hukum kedua dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah segala yang diucapkan Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengikuti kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Mayada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Mayada Wahyuni Andri sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang ruang lingkup akidah. Secara formalnya, kajian dasar akidah ini sudah terangkum di dalam rukun iman kita yang 6. Oleh sebab itu, sebagian para ulama dalam pembahasan kajian kaidah ini mengikuti sistematikanya rukun iman. Yang kita ketahui yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Adapun menurut Hasan al-Banna, beliau mempunyai pembagian terhadap ruang lingkup akidah ini. Dia meliputi 4 hal. Yang pertama ada uluhiyah, ada nubuwah, ada ruhaniyah, dan ada sami'iyah. Yang pertama uluhiyah. Uluhiyah ini membahas tentang segala sesuatu mengenai Allah, baik itu sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, wujudnya Allah. Terus yang kedua ada nubuwah. Nubuwah di sini membahas tentang nabi dan rasulnya Allah, baik itu kitab-kitabnya, mukjizat, karomah, dan ihras. Adapun yang ketiga yaitu ruhaniyah. Ruhaniyah ini membahas tentang alam metafisika atau makhluk gaibnya Allah, yaitu malaikat, jin, iblis, setan, bahkan roh. Yang terakhir ada sami'iyah. Sami'iyah ini diketahui lewat sama'i. Maksudnya di sini melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini seperti alam barzah, tanda-tanda hari kiamat, surga neraka. Adapun menurut pendapat Profesor Dr. Haji Syahrin Harahap MA dalam ensiklopedia Akidah Islam menjabarkan ruang lingkup akidah mengacu pada 3 kajian pokok. Yang pertama ada ma'rifatul mabda', yang kedua ada ma'rifat al-wasitoh, yang ketiga ada ma'rifat ma'ad. Yang pertama ma'rifatul mabda' atau pengenalan terhadap sumber ajaran agama. Di sini juga sama seperti yang disampaikan oleh pendapat Hasan al-Banna, itu mengenai Allah juga, termasuk sifat-sifat wajib, sifat mustahil, bahkan sifat wajib, bahkan sifat jaiznya Allah. Yang kedua ada ma'rifat al-wasito atau pengenalan kabar atau berita keagamaan. Di sini mengkaji tentang utusan-utusannya Allah, baik itu kepastian keberadaan mereka, sifat-sifat yang semestinya ada, mustahil bahkan jaiz bagi mereka. Terus juga ada dibicarakan tentang kitab suci yang wajib kita percayai, ciri-ciri kitab, dan di sini juga dikaji tentang malaikat, baik itu hakikat
tugas beserta fungsinya. Yang terakhir ada ma'rifat al-ma'ad, yaitu pengenalan terhadap masalah-masalah kelak di seberang kematian. Di sini mengkaji tentang sama seperti yang di Hasan al-Banna pada Sami'iyah, itu membahas tentang alam barzah, ada mizan, surga neraka, akhirat dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini dari 3 pendapat ini, pendapatnya sebagian para ulama, Hasan al-Banna dan juga Profesor Syahrin ini memiliki sedikit perbedaan, tapi pada dasarnya dalam ruang lingkup akidah ini pasti terdapat kesamaannya. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Gustini, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang materi 1, yaitu sumber-sumber akidah. Sumber-sumber akidah dapat dibagi dalam berbagai macam. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber akidah yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Allah menurunkan Al-Quran sebagai sumber hukum akidah karena Allah mengetahui kebutuhan manusia sebagai seorang hamba yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Bahkan jika dicermati akan ditemui banyak ayat dalam Al-Quran yang dijelaskan tentang akidah, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajib jika kita mengetahui dan memahami akidah yang bersumber dari Al-Quran. Kitab mulia ini merupakan penjelasan langsung dari Rabb manusia yang hak dan tidak pernah sirna ditelan asa. Sumber akidah yang kedua ialah As-Sunnah. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun lafaznya bukan dari Allah, tapi maknanya datang darinya. Yang menjadi persoalan adalah banyaknya hadis yang lemah beredar di tengah umat dianggap sebagai mutiara yang bukan berasal dari Rasulullah SAW, dinisbahkan kepada beliau. Hal ini tidak lepas dari usaha penyimpangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, akan tetapi Maha Suci Allah telah menjaga kemurnian As-Sunnah hingga akhir zaman melalui para ulama dan ahli ilmu. Selain melakukan penjagaan terhadap ahli sunnah, Allah telah menjadikan As-Sunnah sebagai sumber hukum dalam agama. Ibnu Qayyim juga pernah berkata, Allah memerintahkan untuk menaatinya dan menaati Rasulnya dengan mengulangi kata kerja taatilah, yang menandakan bahwa menaati Rasulullah wajib secara independen tanpa harus mencocokkan terlebih dahulu dengan Al-Quran. Jika beliau memerintahkan sesuatu, hal ini dikarenakan tidak akan pernah ada pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah As-Sunnah, sumber akidah yang ketiga ialah ijma atau para ulama. Sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu. Di dalam pengambilan ijma terdapat juga beberapa kaidah-kaidah yang penting yang tidak boleh ditinggalkan ijma dalam masalah akidah. Harus berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, karena perkara akidah adalah perkara tauqifiyah yang tidak diketahui kecuali dengan jalan wahyu. Sedangkan fungsi ijma adalah menguatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta menolak kemungkinan terjadinya kesalahan dalam dalil yang zani sehingga menjadi kotaan. Selain dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma atau para ulama, adapun sumber akidah yang berasal dari akal sehat manusia. Selain ketiga sumber di atas, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan hak sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki keterbatasan dalam memahami sesuatu ilmu ataupun peristiwa. Baiklah, sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan tentang
sumber-sumber akidah. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muin Lubis, pemateri kelima dari kelompok 1, akan menyampaikan materi kelima, yaitu cara menetapkan akidah. Nah, dalam hal ini cara menetapkan akidah ada 5 cara sesuai dengan Al-Quran, yaitu yang pertama memberikan dalil-dalil atas kebangkitan manusia dengan cara menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan penciptaan makhluk sebagaimana pertama kali diciptakan. Yang kedua, mengingatkan kita atas penciptaan benda-benda besar yang jika dibandingkan dengan penciptaan manusia, maka penciptaan manusia itu hanyalah sederhana ataupun istilahnya paling mudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu dengan cara menjelaskan hikmah yang diberikan Allah dalam memberikan balasan terhadap amal perbuatan, sehingga orang yang berbuat amal baik kelak di akhirat tidak akan sama nasibnya dengan orang yang berbuat buruk. Dan seandainya tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk, maka niscaya hidup ini hampa rasanya tanpa ada tujuan hidupnya. Yang keempat, menjelaskan balasan baik yang akan diterima oleh kaum mukminin di akhirat atas perbuatan amal solehnya, serta siksaan yang menanti bagi orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir atas ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran banyak berbicara tentang hari kiamat, hari pembalasan, dan kepedihan siksa-siksa pada hari akhirat. Tentang amal perbuatan tidak sedikit pun meninggalkan balasan. Dan tentang penimbangan amal itu tidak akan luput dari seberapa banyak ataupun seberapa kecil dosa kita tersebut ataupun amal kita tersebut, walaupun hanya sebesar biji sawi. Dan yang terakhir, membatalkan hayalan yang dihasilkan kaum musyrik dan orang-orang musyrik bahwa Tuhan mereka itu akan memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua dibatalkan oleh Al-Quran, yaitu yang mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali syafaat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Nah, demikianlah 5 cara menetapkan akidah yang telah saya rangkum, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.